Saudara adalah pelayan rakyat. Saudara adalah abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat. Saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita. Saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita. Itu adalah tugas kita. 100 hari kerja bukan sekadar rentang waktu administratif, melainkan tonggak awal yang menandai arah baru pemerintahan Kabupaten Garut. Pemda Garut telah berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar 61,66 miliar rupiah. Salah satu pencapaian utama dari efisiensi ini adalah penghematan perjalanan dinas. Penghematan ini kemudian dialihkan untuk mendukung pembangunan prioritas di berbagai sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sanitasi. Di bawah kepemimpinan Bupati Abdus Syakur Amin dan Wakil Bupati Putri Karlina, prinsip pelayanan yang menjangkau langsung masyarakat diwujudkan melalui roadshow pelayanan publik yang menjelajah 15 kecamatan dari Maret hingga Mei. Layanan yang dulunya terpusat di kantor dinas, kini hadir tepat di tengah warga. Akhirnya, lebih dari 7.300 warga Garut dapat mencetak ulang KTP. 2.473 ibu hamil mendapatkan BPJS gratis dalam rangka program kehamilan dan persalinan gratis. Lebih dari 400 SIM berhasil diterbitkan. 720 pekerja kini terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan 2.422 warga terlindungi oleh BPJS Kesehatan. Ini bukan sekadar angka, ini adalah bukti nyata untuk terus bergerak memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Garut. Alhamdulillah walaupun ngantri, tapi tidak sia-sia perjuangan ngantrinya, dapat juga dan beres. Bantu sekali, barusan lagi keliling-keliling berasa pusing, jadi ada posko kesehatan. Langsung cek dulu kesehatan gitu, takut-takutnya gimana, karena saya punya riwayat hipertensi gitu. Tak hanya aspek administrasi, sektor kesehatan menjadi sorotan utama. Dalam cakupan nasional, Kabupaten Garut mencetak prestasi membanggakan dengan menempati peringkat kedua secara nasional dan pertama di Jawa Barat dalam pelaksanaan layanan kesehatan gratis dengan lebih dari 224.000 partisipasi warga. Ini adalah bukti kuat komitmen terhadap kesehatan preventif dan akses layanan yang merata. Kami terus berkomitmen dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan pemerataan pembangunan. Sejauh ini telah dilaksanakan perbaikan jalan sepanjang 58 km, mencakup jalur utama seperti Pasir Muncang, Cipicung, Limbangan, serta jalur wisata penting seperti Wanaraja, Talaga Bodas. Peningkatan ini tidak hanya mempermudah mobilitas antar wilayah dan distribusi barang, tetapi juga memperkuat sektor pariwisata dan membuka akses ke daerah pedesaan. Dengan langkah ini, Garut semakin siap menjadi daerah yang lebih terkoneksi, maju, dan hebat. Reaktivasi pasar hewan Limbangan juga dilakukan sebagai langkah strategis dalam menghidupkan kembali sentra ekonomi peternakan dan agribisnis. Penataan wilayah juga menjadi perhatian utama. Penertiban Pasar Ceplak dan PKL Jalan Merdeka dijalankan demi menghadirkan ruang yang tertib dan humanis. Pemerintah daerah Garut, alhamdulillah kali ini kita dapat merasakan jalanan bersih dan tidak tampak lagi para pedagang berdagang di sekitar trotoar SMK Negeri 3 Garut. Rencana pembangunan gedung PKL menjadi solusi atas kebutuhan pelaku usaha mikro. Sementara upaya peningkatan pendapatan asli daerah dilakukan melalui optimalisasi aset meliputi pajak kendaraan, lahan potensial, dan penguatan manajemen aset melalui workshop lintas dinas. Pemerintah hadir juga dalam menjamin keadilan sosial.
Penanganan kasus kekerasan seksual dilakukan secara cepat dan terstruktur, termasuk pendampingan korban hingga ke rumah sakit. Perlindungan terhadap pekerja pun dijalankan serius, seperti fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan bagi buruh PT Danbi. Pemerintah Kabupaten Garut menunjukkan kepeduliannya dengan hadir langsung dalam peringatan Hari Buruh sebagai bentuk dukungan terhadap para pekerja yang menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah. Komitmen terhadap lingkungan tak luput dari perhatian. Pemerintah cepat tanggap terhadap pengaduan warga terkait kebersihan di berbagai kecamatan seperti Sucinaraja dan Samarang, sekaligus membentuk Satgas Pemberantasan Premanisme demi menciptakan ruang publik yang aman dan nyaman bagi semua kalangan. Dalam pemberdayaan masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih dihidupkan sebagai motor penggerak ekonomi kolektif berbasis komunitas, didukung oleh peluncuran program BUMDes hebat yang memperkuat ekonomi desa berbasis partisipasi dan kemandirian. Dari sisi kelembagaan, pelantikan 200 CPNS dan 1.800 P3K menjadi simbol penyegaran birokrasi menuju pelayanan publik yang lebih sigap dan profesional. Semua capaian ini merupakan hasil orkestrasi yang rapi antara visi kepemimpinan dan daya dukung masyarakat. 100 hari ini bukanlah akhir dari proses, melainkan pondasi kokoh menuju pemerintahan yang lebih progresif, inklusif, dan bermartabat. Garut telah memulai langkah besar. Kini saatnya semua elemen bergandeng tangan menggerakkan langkah berikutnya menuju Garut hebat yang kita cita-citakan bersama.